Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jamaah salat maghrib, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita senantiasa sanggup untuk menjalankan ibadah, senantiasa cinta untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nikmat Allah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini, di masjid yang berkah ini, Masjid Al-Muttaqin, yang dari namanya Al-Muttaqin artinya adalah orang-orang yang bertakwa. Masjidnya orang-orang yang bertakwa. Tentu dengan harapan siapapun yang memasuki rumah Allah ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, sebagaimana kajian rutin kita, membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam sebuah kitab yang beliau beri nama dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah kita telah membacakan hadis yang ketiga yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaum Ramadan. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana urutan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Dan telah datang pula hadis yang lain yang menyebutkan bahwa haji atau berhaji itu rukun yang kelima dan tidak menjadi masalah dalam penyebutan urutannya. Namun yang kita yakini bahwasanya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah rukun dari rukun Islam.
Kita masuk hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang keempat, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, dan beliau adalah ahli Quran dari kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. As-Sadiq al-Masduq, orang yang jujur lagi terpercaya. Abdullah bin Mas'ud, sebelum beliau radhiyallahu anhu menyebutkan sabda yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan sifat Nabi, sifat Rasulullah, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang jujur dan terpercaya, dibenarkan ucapannya, dan tidak pernah ada satu riwayat pun yang mendatangkan tuduhan atau bukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berucap dusta. Bahkan diakui kejujuran beliau oleh orang-orang yang bersama beliau, yang beriman kepada beliau, demikian pula oleh musuh-musuh beliau dari kalangan kaum musyrikin dan orang-orang yang tidak beriman. Mereka masih mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang jujur. Bahkan tatkala Nabi SAW akan melakukan hijrah, pada saat beliau diizinkan untuk berhijrah oleh Allah Azza wa Jalla, beliau tidak langsung berangkat, namun beliau mempersiapkan dan mengemasi serta mengumpulkan titipan-titipan oleh orang-orang Quraisy. Padahal mereka musyrikun. Namun mereka keluarga-keluarga yang ditinggal oleh kaum mukminin, yakni sahabat Rasul yang beriman dari keluarga mereka, kemudian sudah berhijrah ke Madinah. Keluarga yang di Makkah ini ingin menitipkan sesuatu kepada keluarganya melalui Rasulullah. Padahal Rasulullah yang diperangi, padahal beliau yang diusir gitu. Karena mereka yakin bahwa Nabi Muhammad, ya, Rasulullah ini pasti tidak akan mengkhianati mereka. Pasti dia akan sampaikan amanah ini kepada keluarganya yang telah hijrah. Itu sebagai bukti jemaah Allah bagaimana terpercayanya Rasulullah, bagaimana dibenarkannya beliau dan kejujurannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu beliau menyebutkan hadis yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata hadisnya berkaitan dengan perkara ghaib. Berkaitan dengan perkara ghaib. Dimulai dari proses
penciptaan janin di dalam perut seorang ibu, sampai pada akhirnya bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat untuk mencatat takdirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang kalian, ini setiap dari kalian, itu dikumpulkan penciptaannya, disempurnakan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah, air. Nutfah itu air mani. Thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah. 'Alaqah itu darah yang kental. Mithla dhalik, selama 40 hari itu pula. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, setelah sebelumnya berubah segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi daging, segumpal daging. Mudghah itu segumpal daging yang ukurannya dalam bahasa Arab itu mudghah, daging yang bisa dikunyah, satu kali kunyah, ya, potongan daging. Jadi selama 40 hari ketiga itu berbentuk segumpal daging yang sangat kecil, ya. Thumma, kemudian setelah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yursal ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuslah malaikat setelah jadi daging, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada janin ini malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat tersebut meniupkan ruh kepada janin tersebut. Ini setelah janinnya, ya, berwujud daging dan memiliki bentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Sehingga janin itu mulai hidup. Ditandai dengan apa? Berdetak jantungnya. Dalam kondisi janin ini sangat lemah, belum sempurna, ya, bentuknya pun belum sempurna, namun dia sudah memiliki kehidupan setelah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh. Ruh adalah makhluk Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke dalam jasad setiap manusia, yang menjadikan manusia itu hidup dengan adanya ruh. Kalau kita terjemahkan biasanya nyawa, atau kita artikan lain jiwa, gitu. Ya. Namun yang disebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis dengan berbahasa Arab, ruh. Mereka orang-orang yang tidak beriman di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempertanyakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ruh.
Mereka ingin menghina Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah benar-benar, apabila Nabi Muhammad itu benar-benar seorang Rasul, coba tanya dia, apa itu ruh? Maka Allah sebutkan, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, apa itu ruh? Qul ruh min amri rabbi. Katakan kepada mereka, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu, kata Allah, kecuali sangat sedikit. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegur manusia-manusia yang mencari sesuatu yang tidak disebutkan ilmunya oleh Allah, ingin mempertanyakan bagaimananya, padahal Allah menyembunyikan ilmu itu. Para ulama mengatakan ini menunjukkan tercelanya terlalu banyak bertanya hal-hal yang disembunyikan ilmunya, perkara gaibnya oleh Allah, daripada dia mempertanyakan hal-hal yang bermanfaat terkait dengan syariat, terkait dengan prinsip-prinsip di dalam Islam. Baik. Alhasil, kesimpulannya adalah yang kita pahami dari penjelasan yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi, demikian pula penjelasan para ulama tentang ruh. Ruh adalah makhluk Allah yang telah Allah ciptakan sebelum kita dilahirkan, dan ruh telah dikeluarkan dari punggung Nabi Adam alaihissalam sebelum beliau diturunkan ke bumi, ketika beliau masih berada di surga. Awal kali Nabi Adam diciptakan, yang disebutkan dalam hadis yang cukup panjang. Demikian pula dalam ayat Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada seluruh ruh yang ada itu, ruhnya manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka semua menjawab, bala, tentu ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Nah, ini yang disebut perjanjian manusia, yaitu ruh mereka itu telah berjanji kepada Allah, bersaksi kepada Allah bahwa Allah lah satu-satunya Zat sebagai Rabbul Alamin dan sebagai Ilah. Namun banyak dari mereka yang mengingkari perjanjian tersebut. Dari sini para ulama berdalil fitrah kita manusia itu pada dasarnya di atas fitrah yang salim, yang selamat. Seperti janin ditiupkan ruhnya ini masih bersih, masih salim, masih selamat, di atas keislaman, karena ruh pernah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang tuanya lah, kata Nabi, yang menjadikan dia yuwahidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi, yang menjadikan anaknya nanti kalau tidak menjadi Nasrani, menjadi Yahudi atau menjadi Majusi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu dia diperintah dengan 4
kalimat bikatbi rizqi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. 4 perkara atau 4 kalimat ini yaitu diperintahkan untuk menulis rizkinya. Rizki sang jabang bayi, janin yang ada di dalam perut tadi, sudah ditulis rizkinya, bahwa rizkinya sekian, jadi sudah ditentukan. Wa ajalihi, dan ajalnya, ajalmu yaitu dimulai dari setelah ditiupkan ruh. Yang namanya ajal itu dimulai dari setelah ditiupkan ruh sampai roh itu lepas, dicabut kembali. Itu ajal, sudah ditentukan. Ini sekian tahun, ini sekian bulan, ya. Bahkan ini hanya beberapa hari, ini hanya beberapa jam atau menit, sudah ditentukan ajal. Wa amalihi, dan mencatat amalan dia. Amalan seorang itu sudah ada catatannya oleh malaikat. Amalan ini perbuatan. Hanya saja kita tidak tahu apa yang ada dalam catatan kita. Apakah kita dicatat sebagai orang yang baik atau orang yang buruk? Tugas kita apa? Bukan menebak-nebak. Tugas kita berusaha menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Karena ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ya Rasulullah?" Kalau sudah dicatat semuanya ya Rasulullah, tidakkah kita tinggal pasrah saja, menyandarkannya kepada Allah, sudah jalan saja? Kata Nabi, la, janganlah kalian pasrah, putus asa. I'malu, beramallah, kerjakan yang baik, kerjakan saja. Saddidu, berusaha untuk lurus. Qaribu, berusaha untuk dekat dengan Allah. Katanya, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang, setiap manusia, kata Nabi, akan diberikan kemudahan kepada takdirnya. Dia diciptakan untuk apa? Ini amalan yang telah dicatat. Kalau ternyata kita diberikan kemudahan untuk amal soleh, ibadah, menjadi muslim, menjadi mukmin, berbakti, berilmu, membantu orang dan dalam kebaikan, mudah. Ini tanda, sebagaimana disebutkan Nabi, setiap orang akan diberikan kemudahan kepada takdirnya. Dan sebaliknya, jika lebih mudah melakukan yang buruk dan sulit melakukan yang baik, hati-hati itu. Mau melakukan kebaikan ada saja halangannya. Ingin melakukan yang baik-baik ada saja halangannya. Di sini kita harus mawas diri, harus hati-hati. Jangan sampai saya ditetapkan adalah orang yang buruk ini. Ketika kita tersadar, itu namanya hidayah. Berarti kita untuk kebaikan. Jika kita tersadar, lalu bertobat. Jika tidak, ini bahaya dan mengkhawatirkan. Berarti memang dia untuk keburukan, waliyadzubillah. Dan yang keempat, wasyaqiyyun aw sa'id, dan mencatat
nasib dia, apakah dia menjadi orang yang syaqi, orang yang sengsara, atau orang yang bahagia. Jadi kita hidup di dunia ini menjadi orang yang sulit atau orang yang diberi kemudahan, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang beriman mendengar hadis ini, dia tidak akan merasa sedih dengan apa yang tidak dia dapatkan dari kesenangan dunia, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, karena dia yakin bahwa inilah mungkin yang ditetapkan oleh Allah untuk saya. Dan bukan berarti tatkala kita ditetapkan, ditakdirkan menjadi orang yang sulit, ya, berarti Allah tidak cinta, berarti Allah membenci, berarti Allah menginginkan kita dalam keburukan. Tidak sama sekali. Bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Namun yang menjadi tolak ukurnya adalah sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang diberikan dunia, kenikmatannya, kemewahannya, padahal mereka tidak beriman. Mereka tidak pernah sujud kepada Allah. Mereka tidak pernah berdoa kepada Allah. Tapi hidupnya nikmat. Ini pertanda bahwa kenikmatan dunia, kesenangannya, ya, bukanlah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Demikian pula kesengsaraannya bukanlah tanda bahwa Allah membencinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya ini menjelaskan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, proses penciptaan janin di dalam rahim ibu. Mungkin di zaman kita sekarang sesuatu yang sudah diketahui, dan ternyata prosesnya benar sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada namanya trimester pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sama persis sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW. Tapi di zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu, kurang lebih, mereka tidak tahu itu. Mereka tidak tahu bagaimana prosesnya. 40 hari itu dalam bentuk apa janin ini, mereka tidak tahu. Tidak ada alat untuk memeriksa seperti zaman kita. Tidak lain dan tidak bukan apa yang disabdakan, yang disebutkan, dijelaskan oleh Rasulullah, murni wahyu dari Allah. Murni. Ini salah satu tanda kenabian dan benarnya risalah kerasulan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan hati kita seorang mukmin itu semakin kuat imannya pada Rasulullah. Kok bisa di zaman itu memiliki ilmu pengetahuan, ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh manusia, yang tidak diketahui sama sekali oleh mereka.
adalah berita yang hak, berita yang benar dari Allah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita perkara yang lebih dahsyat lagi, yang lebih tidak bisa dijangkau lagi dengan akal. Perkara gaib sudah. Kalau tadi masih bisa itu. Ada penelitian, semakin berkembang zaman, teknologi mulai canggih. Sekarang kita bisa tahu. Adapun orang yang beriman, sebelum alat-alat itu muncul, mereka sudah beriman dari dulu. Mereka sudah yakin bahwa kandungannya seperti itu. Diawali dengan setetes air, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan roh. Orang-orang yang beriman sudah tahu dari dulu. Nggak perlu menunggu profesor-profesor barat untuk melakukan penelitian dengan ilmu sains mereka, dengan teknologi mereka. Perlu bagi orang yang beriman. Cukup ketika Rasul sudah bersabda. Baik. Sedangkan perkara yang kedua, perkara gaib yang tidak bisa diteliti. Bagaimananya kok bisa mencatat rezeki, bagaimana itu? Baik, tidak ada yang bisa menjangkau itu. Yang bisa dilakukan sebagai seorang mukmin adalah beriman, mengimaninya. Maka di sini hikmah mengapa Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Karena berita yang akan disampaikan, berita yang sulit dicerna dengan akal. Lebih di zaman itu, hanya orang-orang yang beriman yang mereka akan menerima kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan hadis ini, karena masih ada sambungannya ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut. Kita ingin menyebutkan faedah yang disebutkan atau pelajaran faedah dari hadis ini. Yang pertama, tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau mengabarkan sesuatu yang hak, yang benar-benar terjadi tanpa beliau ya mengetahuinya, tanpa melakukan penelitian dan seterusnya. Beliau mengabarkan itu sesuai dari kabar atau berita yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Dan itu terjadi nyata di zaman kita, bisa diketahui. Dan yang kedua, wajibnya mengimani seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Wajibnya mengimani dan membenarkan, menerima seluruh berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau seorang yang shadiq, orang yang jujur, masduq, orang yang dibenarkan, yang dipercaya. Nah, pelajaran yang ketiga, ada pencatatan malaikat ya ketika seorang itu masih di dalam kandung ibu, sudah ada catatannya. Dan ini tidak bertentangan dengan pencatatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan di Lauhul Mahfuz. Ini harus dipahami.
pencatatan yang Allah Subhanahu wa taala telah catat, di mana Allah menciptakan pena, kemudian Allah perintahkan kepadanya, tulislah seluruh apa saja yang terjadi dari awal penciptaan makhluk sampai terakhir. Disebutkan di dalam hadis yang panjang, dan pena ini pun mencatat. Itu berita gaib juga, yang seorang itu tidak mengetahui ilmu atau hakikatnya seperti apa, bagaimananya. Intinya kita beriman, dan itu adalah induk dari kitab pencatatan takdir di dalam Lauhul Mahfuz. Sedangkan yang dicatat oleh malaikat adalah yang berkaitan dengan janin ini saja, bukan semuanya janin. Dan mereka mencatat, para malaikat itu mencatat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bisa kita ambil adanya pencatatan, dan ini wajib kita imani. Para ulama menjelaskan, ya, pencatatan malaikat inilah yang terkadang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kembali kepada mereka untuk merubahnya, tambahkan usianya. Baik, karena doa, karena amalan dia menyambung tali silaturahim. Kok bisa dirubah-rubah misalnya? Ya, karena Allah lebih mengilmui apa yang ada dalam catatan Lauhul Mahfuz. Sedangkan malaikat tidak tahu. Mereka hanya patuh saja dengan perintah Allah SWT. Dan Allah memberikan perintah-perintahnya sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Allah Maha Bijaksana. Aturan mainnya Allah yang tahu. Jadi kita ini nggak usah banyak protes kan gitu. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan begini. Baik, kita tinggal menjalankan perintah. Diperintahkan untuk ibadah, ya ibadah saja. Berbuat baik saja. Demikian pula faedah, pelajaran yang kita ambil di sini adalah menyerahkan seluruh ketentuan kepada Allah, menyandarkan segalanya kepada Allah, dan meminta semuanya kepada Allah. Minta rezeki kepada Allah, meminta dipanjangkan umurnya ya kepada Allah, meminta untuk diperbaiki amalannya ya kepada Allah. Demikian pula meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada Allah, karena Allah yang mengatur. Kata Nabi, seandainya ada yang bisa merubah takdir, itu adalah doa. Ya? Artinya doa yang sungguh-sungguh itu akan memberikan pengaruh kepada perubahan hidup kita. Sehingga jamaah rahimani warahmatullah, hadis yang keempat ini dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis sebagai penghibur bagi kaum ini, yang hendaknya tatkala kita membaca tumbuh dalam hati kita, ya, rasa cinta, demikian pula terhibur dengan apa yang terluput dari kita, kenikmatan yang mungkin kita nggak bisa dapatkan, cinta yang mungkin nggak bisa kita dapatkan, dan seterusnya. Mengapa? Karena itu semua milik Allah. Mukmin dia akan merasa tenang. Ya sudah. Nah, semoga majelis kita juga di malam hari ini memberikan ketenangan dan menambah iman kita kepada Allah, takdirnya, demikian pula menambah cinta kita dan iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan.
Insyaallah kita lanjutkan sambungan hadis tersebut pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu terkait hadis tadi. Oh iya. Assalamualaikum. Wahyu. Iya, sama. Jadi malaikat Jibril membawa dua wahyu. Wahyu yang pertama yang dimasukkan di dalam kitabullah, Al-Quranul Karim. Wahyu yang kedua yaitu berupa hadis-hadis, berupa khabar, bisa berupa khabar yaitu berita-berita ya yang disampaikan kepada Rasul, atau berupa perintah-perintah yang di luar dari Al-Quran. Demikian pula rincian-rincian dari ibadah seperti rincian sholat, itu kan malaikat Jibril yang datang membawakan dan mengajarkan, dan itu semua wahyu. Malaikat Jibril tidak akan menyampaikan itu kalau itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi bicaranya Rasulullah itu apa saja yang Rasulullah SAW lakukan, ucapkan, itu wahyu, tapi di luar dari Al-Quran. Gitu, ada dua wahyu. Nah, sampai ada seorang sahabat yang juru tulis itu bertanya, apakah saya tulis semuanya ya Rasulullah? Apa yang Anda ucapkan? Tulis semua. Ya, kalau manusia biasa kan ada benarnya, ada salahnya gitu ya. Rasulullah marahnya saja itu benar gitu. Rasulullah itu marahnya saja benar, sehingga beliau menjadi panutan pada keseluruhan hidup beliau, ucapannya, perbuatannya, ya kan? Demikian pula takrirat, persetujuan. Jika beliau melihat orang melakukan sesuatu lalu beliau mengatakan ini bagus, itu jadi apa? Jadi sunnah juga. Barakallahu fikum. Nah, itu mungkin yang bisa saya cukup ya. Tafadhalu hafizakumullah.